Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam kami, apa yang kami persembahkan, baik ketika kami memuji, menyembah Tuhan, mencermati firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya berkenan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami, dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, kembali mengingatkan bahwa doa malam diadakan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang datang dari saudara seiman, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Kami akan berusaha menjawabnya. Seperti sore hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Sandra Dewi Nurhayati, ya, yang mempertanyakan Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, saudara ya. Kita baca dulu saja. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita baca kembali ya. Kemarin sudah kita baca, sekarang kita baca ulang karena ini ditanyakan. Firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Minta maaf. Nah, pertanyaannya adalah dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua ini. Bu Sandra Dewi Nurhayati mempertanyakan, mengapa dinyatakan sebagai kebahagiaan jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Padahal dalam doa Bapa kami jelas dinyatakan, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Nah, kemarin di jawaban pertama kami sudah menyampaikan bahwa ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Pencobaan atau godaan itu selalu datang dari pihak lawan, ya, yang ingin menjatuhkan. Itu disebut pencobaan atau godaan. Tapi kalau ujian itu datang dari orang yang lebih tinggi, dan biasanya yang diuji itu bisa mempersiapkan diri lebih dulu. Lalu maksud dari ujian itu tidak untuk menjatuhkan, tetapi untuk masuk dalam tingkatan yang lebih tinggi. Ya, kemarin saya contohkan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, itu di Matius pasal 4. Nah, kalau itu datang dari musuh itu. Gitu. Tapi kalau Ayub
diberikan ujian iman oleh Tuhan. Walaupun yang menguji sama-sama iblis, ya. Tapi itu ujian iman dan terbukti Ayub mendapatkan hal yang lebih baik dari yang terdahulu, seperti itu. Saudara yang mengikuti doa pagi bersama dengan saya, kita sudah meneliti kitab Ayub selesai ya. Jadi kita sudah bisa membayangkan. Nah, sekarang saya sampai untuk menjawab pertanyaan Bu Sandra ini mencermati dari kata aslinya, bahasa aslinya yang di situ disebutkan di ayat 2 tadi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan itu yang di dalam bahasa aslinya ternyata ya terpaksa saya sebutkan ini ya. Saya sebetulnya agak males menyebutkan bahasa asli itu ya. Tapi kalau untuk belajar ya enggak apa-apa ya. Peirasmos. Peirasmos itu diterjemahkan dengan penggodaan, ya menurut kamus yang saya baca, godaan, pengujian, atau ujian. Itu menurut kamus. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, itu kita dapati kata ujian, ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata ujian itu ternyata dibedakan. Di sini yang dipakai kata dokimion. Kata dokimion itu diterjemahkan kalau menurut kamus pengujian atau kemurnian. Nah, sekarang kalau kita mengingat bahwa kata yang pertama digunakan peirasmos dan itu diterjemahkan sebagai pencobaan. Tapi ternyata itu juga bisa diterjemahkan sebagai pengujian. Hanya memang saya teliti di banyak bagian Alkitab kata ini diterjemahkan sebagai pencobaan. Gitu. Tapi sekali lagi menurut kamus ini sebetulnya juga bisa diartikan sebagai ujian itu ya. Jadi Bu Sandra harap ini menjadi catatan gitu ya. Nah, lalu kalau saya menerimanya begini. Saya meneliti bahkan sampai kepada Alkitab terjemahan baru yang edisi kedua. Yang edisi kedua itu diupayakan supaya tidak jauh dari bahasa aslinya. Saya senang dengan edisi kedua. Ternyata di sana juga digunakan kata anggaplah. Jadi saudara-saudaraku, ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, sehingga saya menerimanya begini. Ketika saya merenungkannya dengan konteks dekat dan konteks jauh, ya sekali lagi kalau mengartikan sebuah ayat di dalam Alkitab itu harus mengingat konteks dekat, maksudnya yang di situ itu dalam perikop itu sebetulnya apa, tapi kita juga harus mengingat konteks jauh, ya. Jadi kalau yang dimaksud di situ itu bertentangan dengan satu hal di konteks jauh, maka harus dipertimbangkan, dicari maksud Tuhan sebetulnya apa, seperti itu. Nah, di sini disebutkan anggaplah. Kalau dianggap itu kan berarti sebetulnya tidak seperti yang dihadapi gitu loh. Ada orang yang makan nasi lauknya hanya sama sayur nangka, ya sayur gori orang menyebut di sini begitu. Lalu orang berkata, sudah anggaplah sebagai daging. Itu artinya bukan daging, tapi harus dianggap sebagai daging. Nah di sini
dinyatakan sebetulnya jatuh dalam pencobaan. Tetapi firman Tuhan berkata supaya pencobaan itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kalau ini berhubungan dengan iman ini, saudara ya. Karena nanti kita mengingat juga konteks jauh. Nah, ini yang namanya konteks jauh. Harus dihubungkan juga kita mengingat dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, ini bagi yang menghayati bagian dari firman Tuhan ini, segala hal yang terjadi itu orang beriman harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau yang dihadapi itu sebuah pencobaan? Pencobaan itu bisa berwujud penderitaan. Dan penderitaan itu tidak enak. Tapi di sini, di bagian Alkitab yang lain dikatakan kita harus mengucap syukur. Bahkan juga untuk pencobaan yang berupa penderitaan itu. Nah, ini kan setara dengan yang dikatakan di surat Yakobus pasal 1 ayat 2 ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saya merenungkan hal ini cukup lama, Bu Sandra, dan juga saudara yang mendengar renungan malam ini, untuk menghayati mengucap syukur dalam segala hal itu. Karena perintah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 pasal 5 ayat 18. Itu tidak mudah. Dalam segala hal itu kan kita bisa mengucap syukur, berterima kasih. Jadi menganggap itu bukan sebuah penderitaan. Itu disebut dalam segala hal. Dalam segala hal itu kan bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi juga dalam hal kesukaran atau penderitaan atau tekanan. Harus tetap mengucap syukur. Nah, ini firman ini linier, ya, saya terima seperti itu. Dan tadi dilanjutkan pada ayat 3 dinyatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi yang diterjemahkan sebagai pencobaan di ayat 2, Yakobus pasal 1 ayat 2, itu juga harus dianggap sebagai ujian iman. Rupanya seperti itu. Karena di situ disebutkan, ujian imanmu itu kalau kamu sudah lulus akan menghasilkan ketekunan, begitu. Nah, sehingga dengan demikian kata peirasmos yang juga bisa diartikan sebagai pencobaan, tetapi juga bisa diartikan sebagai ujian. Nah, itu harus dianggap sebagai ujian iman. Dan seseorang yang mengalami ujian iman, contohnya seperti Ayub diuji imannya, itu kalau lulus akan naik derajatnya, naik tingkatannya. Ujian itu selalu membawa kenaikan tingkat. Itu kalau ujian. Nah, sehingga dengan demikian firman ini tidak bertentangan dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Itu yes banget itu. Iya toh. Setiap kita berdoa semacam itu. Ya, jauhkanlah kami dari pencobaan. Tetapi di Yakobus dikatakan, jikalau kamu jatuh, namanya saja jatuh. Jadi orang beriman ternyata juga tidak bisa luput dari pencobaan. Orang beriman masih bisa mengalami pencobaan. Tapi kita harus menganggapnya, menerimanya sebagai sebuah kebahagiaan. Karena itu diterima sebagai ujian iman yang akan membawa kepada kenaikan derajat kita sebagai orang
beriman. Nah, bandingkan ayat 4, teruskan membaca sampai ayat 4. Dikatakan ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saya menerimanya begini, Bu Sandra. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, seolah-olah kalau saya katakan dengan bahasa saya, itu bunyinya begini. Orang beriman itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan ketika dalam pencobaan, disuruh menganggap itu sebuah kebahagiaan karena itu adalah ujian iman. Dan ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menyempurnakan. Nah, gitu. Ya, jadi supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, dan nilai yang dapat saya impartasikan sore hari ini bunyinya demikian. Orang beriman yang sungguh-sungguh itu tetap disertai Tuhan, sehingga bahkan kalau jatuh dalam pencobaan harus berpikir positif dalam pengucapan syukur. Ya, supaya itu membuahkan ketekunan, dan ketekunan membuahkan kesempurnaan. Sekali lagi saya ulangi, orang beriman yang sungguh-sungguh, karena ada orang beriman yang tidak sungguh-sungguh. Ini hanya bagi yang sungguh-sungguh, ya. Orang beriman yang sungguh-sungguh itu tetap disertai Tuhan, sehingga bahkan kalau jatuh dalam pencobaan harus berpikir positif dalam pengucapan syukur. Tuhan dipuji, amin. Mari kita akhiri dengan melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami menantikan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk dapat kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Ada juga doa pagi, kami mengingatkan, yang diadakan setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda, yang doa pagi doanya lebih panjang, lebih rinci, dan mencermati seluruh isi kitab suci. Kalau yang doa malam menjawab pertanyaan dan diadakan lebih sederhana, waktunya lebih singkat. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti, juga terima kasih kepada yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati, amin.